Oh, kalau dalam dulu itu apa ya? Menggembala kambing. Bahkan kan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kan beliau pernah menggembala kambing. Jadi makanya pasti ada rahasia tersendiri kenapa para nabi itu pernah memelihara kambing. Dari situ, dan yang saya rasakan memang keberkahan dari memelihara kambing ini memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Detektif Ternak. Oke kawan-kawan, kali ini saya berada di sebuah peternakan milik seorang terapis, yaitu seseorang yang berkecimpung di dunia terapi atau kesehatan. Yuk kita gali ilmunya seputar ternak kambing dan kaitannya apa dengan kesibukannya beliau sebagai terapis. Untuk teman-teman yang baru hadir, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya Anda semua tidak ketinggalan ketika saya upload video. Saya minta izin untuk mereview kandang kambing dan usahanya jenengan, Mas. Oh, boleh? Nah, sebelumnya tolong perkenalkan nama dan alamat sampai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Prajitna Wahyudin. Asal tempat kelahiran saya di desa saya ini namanya Purbo Sembodo, Kecamatan Metro Gebang, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur ya, Mas ya? Ya, Lampung Timur ya, di Lampung Timur. Di belakang sampean ada kambing lemu-lemu, Mas. Ada kambing yang enak banget kayaknya lagi makan itu, Mas. Iya, alhamdulillah barusan saja saya kasih makan. Karena saya biasa ngasih makan selepas asar, saya kasih makan sampai menjelang maghrib. Gitu, Mas. Iya. Nah, itu gimana cerita awal, Mas, kok sampean bisa memelihara kambingnya, Mas? Alhamdulillah dari temen ya, ada temen. Awalnya kan saya tuh belum punya kambing dulunya. Iya. Terus temen itu dia pengen nyuruh saya carikan rumput buat kambing dia. Nah, dari awal situ kok saya ada ketertarikan, kok pingin saya tuh melihara kambing. Jadi terus akhirnya teman saya juga kalau ini mungkin tembus hatinya ya. Iya. Dia ngasih saya, mau nggak Mas melihara kambing ya, tapi dengan hitungan kalau bahasa Jawanya gaduh ya. Bagi hasil ya. Bagi hasil lah. Nah, ya saya mau, dari situlah dari teman saya itu saya melihara kambing, bagi hasil dengan dia sampai sekarang ya alhamdulillah udah sekitar kurang lebih 1 tahun. Saya bisa punya kandang, bisa punya beberapa ekor kambing yang milik saya, mungkin ada 2 sampai 3 ekor di sini. Oh, alhamdulillah sekali, Mas. Iya. Udah nyadal kandang, Mas ya. Alhamdulillah. Kandang ini karena juga dari teman tadi, kan namanya rezeki ya. Dari kita bergaul dengan teman-teman itu, dari berbagai macam teman, dari berbagai macam dia profesi. Teman saya ada yang punya keahlian buat kandang kambing. Karena teman saya, akhirnya saya pingin punya kandang sendiri yang awalnya tadi di tempat teman. Sekarang di tempat saya udah punya sendiri kandang di belakang rumah ini. Oh, gitu. Ukuran 6 meter, panjang 6 meter, lebar kurang lebih 2 meter. Ada sekat kamarnya 9 ruangan buat kambing. Mantap sekali, Mas. Nah, ini maaf sedikit pribadi, Mas Prayit ya. Kandang kambing serapi ini, Mas, ini habis berapa modalnya, Mas? Oh iya, jadi untuk kandang kambing yang saya punya ini dari teman saya ini hitungannya borongan. Borongan. Jadi seukuran ini, ukuran panjangnya 6 meter dan lebarnya kurang lebih 2 meter ini borongan. Pokoknya terima jadi 4.400.000. 4.400.000 ini bisa muat 9 kamar, ini bisa muat sampai 15 ekor kambing. Iya, alhamdulillah. Ini tergolong minimalis ya, Mas ya? Termasuk minimalis. Ada yang teman saya itu lebih panjang lagi ya, ada sampai 15 meter ada. Karena kemampuan ya ini ya, alhamdulillah. Baru ini saya alhamdulillah udah punya kandang, udah seneng rasanya, udah ada kandang sendiri. Terus kambing sebanyak ini, Mas, sampai apa nggak repot, Mas, ngurusinya? Ya, selain saya memelihara kambing, termasuk saya kerjanya masih nggak cuma melihara kambing aja, jadi saya kerja juga. Sibuk apa, Mas, selain ternak kambing, Mas? Selain ternak kambing, saya juga kerja
ya di masyarakat ya. Nah, kadang ada orang yang nyuruh kerja mungkin harian ataupun apa, saya layani. Nah, jadi selain saya memelihara kambing ini, saya juga kerja di masyarakat juga. Ada orang yang nyuruh saya kerja apa, mungkin tanam jagung dan lain sebagainya, saya kerja di itu. Jadi untuk kambing, untuk pakannya ya saya nyarinya mungkin selepas kerja, karena kerjanya nggak full sehari. Ya. Kita ambil mungkin cuma setengah hari. Untuk setengah harinya yang sore cari pakan buat ternak-ternak kambing saya ini. Terus saya melihat sepertinya sampai menikmati atau happy ya Mas memelihara kambing ini Mas. Iya, iya. Itu yang menyebabkan sampean senang memelihara kambing itu apa Mas? Ya di saat kita apa ya? Karena kambingnya ini kan banyak yang ada yang jinak ya. Terutama yang jantannya ada beberapa ekor yang jantan jinak, terus bisa buat hiburan buat saya. Kadang-kadang setelah kita cari rumput capek, terus kita kasih makan kambing ini, kita nggak langsung pulang, nggak langsung ke rumah, langsung kita mungkin nyantai lihat kambing makan sambil mungkin kita ngelus-ngelus kambing yang jinak tadi. Itu sebagai hiburan buat saya. Iya. Nah, sekali hiburan berapa lagi seperti ini ya, kambing saya yang ini jinak sekali nih. Untuk yang kepala hitam ini, bahasan ini. Mas, kalau kok bisa jinak itu gimana Mas caranya Mas? Ya jenis kambing yang kepala hitam ya, kepalanya hitam terus badannya putih itu rata-rata jinak. Apalagi yang jantan. Ini kalau saya keluarkan dari kandang, dia itu nggak lari-lari, nggak, dia akan jinak dia. Iya. Ya wajar dia lari makan-makan, tapi dia kalau suruh masuk jinak dia. Iya. Apa ada perlakuan khusus gitu Mas ke kambing yang hitam itu Mas? Kok ya, paling jinak gitu loh? Karena dia paling jinak ya, tentunya kan kita senang ya. Senang, jadi ya agak diperlakukan lain karena dia jinak. Terus ada hiburan di situ. Dengan kambing yang jinak itu ada hiburan kita. Kalau beda dengan kambing yang ya memang saya pelihara ya, tapi dari beberapa ekor kambing ini memang karakternya beda-beda. Oh gitu. Iya. Ada yang jinak, ada yang agak sedikit enggak jinak. Rata-rata yang jinak yang jantan. Iya, yang jantan itu ya. Mas, tadi kan saya tanya soal kenapa sampai termotivasi memelihara kambing itu dari segi umum Mas ya. Kalau dari segi agama apa ada Mas? Kenapa sampai kok memelihara kambing? Oh iya benar sekali ya. Jadi kalau umum ya memang banyak orang yang memelihara kambing ya. Tapi kalau dalam segi agama memang kita lihat dari sejarah para nabi-nabi kita ya. Nabi-nabi Adam, Nabi Muhammad itu, yang saya ketahui dari sejarah-sejarah para nabi itu, seluruh nabi itu pernah memelihara kambing atau kalau dalam dulu itu apa ya, menggembala kambing. Bahkan kan nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kan beliau pernah menggembala kambing. Jadi makanya pasti ada rahasia tersendiri kenapa para nabi itu pernah memelihara kambing. Dari situ, dan yang saya rasakan memang keberkahan dari memelihara kambing ini memang luar biasa. Ini dari kambingnya ini kan dagingnya juga kan kualitasnya bagus kalau daging kambing itu kan. Terus dari kotorannya aja ya, dari kohenya, kotoran ini sudah ada omsetnya ini saya ini udah berapa, mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Ini udah, kalau dari kotorannya aja udah banyak yang beli. Nah, walaupun kita nggak jual beli kotoran kambing ya, cuman kan hitungannya ada yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan. Udah berapa kali aja nih menghasilkan omsetnya. Ini dari kotorannya, belum dari kambingnya. Iya, luar biasa ini. Nah, dari kotoran atau kohe itu Mas ya? Iya. Kohe itu biasanya sampai bongkarnya itu setiap berapa bulan sekali atau gimana? Ini sudah kurang lebih ya 3 kali bongkar. Selama saya memelihara kurang lebih belum ada setahun ya, baru Ramadan yang tahun yang lalu ya, ini belum Ramadan, dan ini masih sekitar kurang lebih dari Ramadan sampai sekarang kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih 8 bulan udah sekitar 3 kali bongkar ini apa namanya, pupuk kandangnya atau kohenya. Ini ya udah 3 kali kurang lebih. Berarti dalam setahun bisa dikatakan 4 kali ya Mas ya? Artinya setiap 3 bulan sekali sampai panen kohe. Iya. Kurang lebih sekali bongkar dapat uang berapa sih Mas? Untuk yang kemarin alhamdulillah sekali bongkar itu ya jasanya mengantar itu uang setiap satu karung aja sampai mencapai 17.000. Oh, 17.000. Jadi memang luar biasa untuk kohe kambing ini. Kalau bahasa omsetnya lumayan. Iya.
satu kantong aja bisa mencapai 17.000, tapi ya dihantar ya, dihantar sampai tempat. Kemarin saya dapat uang ya kurang lebih sampai 300.000. Ini baru kohenya. Alhamdulillah, ini keberkahan dari memelihara kambing itu. Gitu. Ini sistem yang sampai gunakan ini pembesaran atau peranakan atau breedingnya? Kalau saya ini karena ini sebagian milik saya, sebagian kecil saya udah ya, karena belum lama ya. Sebagian masih punya temen yang tadi yang bagi hasil tadi ya. Jadi ini sistemnya saya pelihara dengan tujuan bagaimana saya nanti bisa punya sendiri semuanya. Kalau bisa seperti itu ya. Rencana ke depan saya bagaimana saya ini kandang Saribar ini juga nanti kedepannya bagaimana kambing ini jadi milik saya, dalam arti punya milik saya pribadi saya. Kalau sementara ini sebagian masih ada milik punya teman yang bagi hasil dengan saya gitu. Jadi saya meliharanya dengan harapan masih kalau untuk penggemukan bagaimana cara juga ya penggemukan. Cuman saat ini saya kasih makan ya hijauan, masih hijauan. Di kampung ini Mas, seandainya nggak memelihara kambing, rugi nggak Mas? Kalau menurut saya ya untuk saya pribadi ya harus melihara, karena kalau kita cuman mengandalkan pekerjaan di kampung ini yang harian itu ya ini kayaknya masih kurang mencukupi ya. Kalau kambing ini bahasanya apa ya, tabungan. Iya, tabungan buat kita. Kalau bahasanya jangka panjang. Jangka panjang. Karena pengalaman saya yang saya udah rasakan ini udah kurang lebih 1 tahun saya melihara kambing ini ya. Dari 1 tahun ini saya dapatkan kandang kambing, alhamdulillah. Terus dari saya melihara punya temen ini yang bagi hasil udah dapatkan saya sekitar kurang lebih 3 ekor. Jadi kambing ini merupakan omset tabungan jangka panjang buat kita. Gitu. Terus enaknya jadi peternak kambing Mas, ingon-ingon wedhus apa Mas? Ya kita melihara itu pasti ada suka dukanya ya. Enaknya dulu Mas. Kalau sukanya itu karena saya ini modelnya melihara ingin dapat hasil ya. Jadi di saat kita melihara kambing yang mungkin yang betina ya, yang betina itu kan hitungannya kita bagi hasil. Jadi di saat kita itu kambing kita hamil ya, hamil terus melahirkan, nah itu kan biasanya bagi hasilnya separuh-separuh. Terus di saat kita itu melihara punya teman kita, terus yang betina tadi hamil, terus pas beranak dapat 2 ya, beranang 2 jantan betina, itu seneng rasanya. Alhamdulillah. Kita usaha udah berapa lama, terus udah hamil, udah melahirkan, udah beranak kan, beranak 2, ini kan dibagi 2. Jadi yang satu buat kita, yang satu buat yang punya kambing. Jadi di situ kita seneng banget. Kalau sedihnya ya mungkin apa ya, waktu cari pakan itu agak sulit ya mungkin ya, waktu yang belum lama ini kan musim kering ini. Nah, jadi cari pakan agak sulit, itu ada dukanya juga. Kambingnya udah kelaparan, belum ada pakannya, mungkin itu kurang lebihnya. Terus ditambah lagi pas waktu kita punya kambing itu dia sakit, kadang sampai ada yang mati juga ya. Pas bagian kita punya 2 kambing yang bagian kita yang satu tuh, terus dia sakit sampai mati itu. Jadi sedih juga ya. Itu di awal-awal Mas ya? Ya pernah saya ngalamin seperti itu. Cuman selama saya memelihara 1 tahun itu untuk kematian sangat minim sekali. Baru sekali saya ngalamin ya. Tapi setelah adanya kejadian itu sudah menjadi pelajaran buat kita. Benar, pengalaman buat kita, karena ada hikmahnya kan. Ada hikmahnya. Pengalaman dari kambing saya yang mati dulu itu karena pakan. Maaf ya, karena pakan, karena ada juga dedaunan itu yang nggak boleh kita langsung pakan kayak. Dia perlu perlu dijemur dulu, karena ada daun singkong karet itu yang bahasanya ini getahnya itu bisa beracun ya. Kalau kita ngambil langsung kita pakan, biasanya ada kambing yang nggak kuat, pencernaannya nggak kuat, dia bisa sakit, kalau bahasa Jawanya mendem ya. Itu sampai bisa mengakibatkan kematian kalau kita nggak segera tanganin gitu. Itu kan melihat dari ceritanya sampai yang awal-awal melihara kambing Mas ya, itu kan kesusahan ketika musim hujan atau musim kemarau di pakannya Mas.
untuk saat ini pastinya sampean sudah belajar dari sebuah pengalaman. Benar sekali. Apa yang sampean siapkan Mas untuk pakan itu supaya tidak terjadi seperti yang awal-awal itu Mas? Jadi mengingat dari pengalaman kita yang dulu, kita udah tahu ya. Jadi kalau awalnya saya selalu kalau nyari itu kan dulunya seluruh pakan saya coba ya. Iya. Jadi sekarang ada beberapa pakan kambing atau hijauan itu yang kita hati-hati ya. Mungkin seperti daun apa yang dulunya pernah dimakan kambing kita ini terus keracunan bahasanya ya. Iya. Jadi dari situ kita tahu oh jenis rumput ini ataupun daun ini jangan diberikan. Diberikan tapi nanti atau dijemur dulu, nggak langsung dikasihkan ke kambing. Kita perlu waktu untuk menjemur supaya agak sedikit kering, baru kita kasih makan. Ya, alhamdulillah selama itu kambing saya sampai sekarang ya sehat. Alhamdulillah, Mas. Nah, untuk pakannya kambingnya sampai ini Mas, apakah full rumput atau ada hijauan lain Mas? Ya, kalau saat ini pernah juga saya kasih kambing ini pakan apa ya? Dulu ini sisa pembuatan tahu atau ampas tahu. Karena dulu saya pernah kerja di pabrik tahu, cuman karena nggak lama di sana, ya cuman sementara kasih ke ampas tahu itu juga karena beli ya, karena ampas tahu juga beli. Jadi kalau saya hitung-hitung kalau beli terus ya dihitung-hitung kita nggak bisa mencukupi terus. Padahal bagus ya untuk saya lihat pakan untuk ampas tahu itu untuk perkembangan kambing itu bagus, gemuk-gemuk. Cuman karena kita selalu beli ya, untuk pengeluaran beli ini rasanya agak berat lah. Gitu lah. Jadi saya cuman sekedar lah ngasih ampas tahu itu untuk percobaan untuk vitamin dia. Terus yang lain tetap nggak meninggalkan hijauannya. Apakah ada bang pakan Mas? Untuk di tempat saya ada, cuman ya di sekitar pekarangan saya ada tanaman jati kapur, ada tanaman indigo vera, ada daun singkong, ada daun nangka, ada odotan. Alhamdulillah ada di sekitar saya. Cuman kita nggak mengandalkan ini. Kalau kita cuman mengandalkan ini ya kurang cukup karena porsinya kambingnya ada sekitar 10 ekor. Jadi kita perlu juga keluar ke tempat lain untuk mencari buat kambing-kambing kita. Tapi perlu ya bang pakan itu Mas? Perlu sekali. Di saat kita itu waktu mungkin hujan ya, kan hujan itu kan kita mau ke ladang ke tempat teman kita kan jauh. Jadi di saat kita hujan atau mungkin kita punya acara lain, kalau bahasanya dadakan ya, kita cari pakan dadakan tuh. Di sekitar kita bisa ngambil seperti daun singkong, karena kita udah tanam daun singkong, kita ngambil daun singkong. Ada jati kapur, kita campur. Jadi sangat penting, bang pakan itu sangat penting karena di saat kita itu ada keperluan ataupun mungkin ada hujan mendadak, itu kita gunakan bang pakan kita. Ini ada yang lupa Mas, sampai selain kerja harian ternak kambing ya, itu yang di depan sampai apa Mas? Oh, ini madu. Jadi saya juga selain saya ini ternak kambing, kerja di kampung saya juga jualan madu ini. Jualan madu untuk kesehatan. Alhamdulillah ini ada madu dari teman saya yang produknya juga saya jual. Kemarin saya juga udah mencoba 1 botol madunya, alhamdulillah bagus kok ini dari teman saya ya. Selain saya berternak kambing, juga saya jualan madu juga. Kalau ada teman-teman saya yang mungkin mau berbekam itu saya juga alhamdulillah sedikit banyak udah pernah bekam. Kemudian refleksi, kemudian untuk obat-obatan herbal kalau ada teman yang membutuhkan ya teman saya pun ada, jadi bisa menghubungi saya, terus saya kasih obatnya. Jadi ready stock Mas ya? Ya, barang bukan hanya di sini aja kan? Ya bukan hanya di sini. Untuk ini, untuk saat ini saya masih nyetok madu aja. Tapi kalau misalkan ada teman yang mungkin membutuhkan seperti cuka apel ataupun madu apa? Lanceng itu, terus produk yang lain seperti ya tadi apa cuka apel, kita menyediakan juga di tempat saya. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi Mas, WA atau ada, cuman
Hafal, nggak hafal, ada. Nanti bisa dicantumkan di deskripsi di bawah video ya guys ya. Oh bisa ya. Mas, dari penjualan madu, terapis, dan kerja harian juga Mas ya, itu seberapa membantu di peternakan kambing ini untuk keluarganya sampai Mas? Oh, sangat membantu ya untuk pekerjaan saya, terutama untuk di pekerjaan saya. Kalau untuk kambing ini memang jangka waktunya kan panjang, atau bahasanya tabungan buat kita. Jadi kita nggak terlalu memfokuskan penghasil dari kambing saat ini ya. Saat ini karena masih juga ini, selain punya saya juga masih punya teman saya, tapi yang banyak membantu dalam perekonomian rumah tangga saya terutama dari hasil kita kerja, seperti di luar sana, seperti apalah upah buruhan harian itu sangat membantu. Untuk harapan ke depan Mas, ini maaf, untuk harapan ke depan sampean akan mengembangkan ternak kambing ini atau fokus ke jualan atau dua-duanya mau dikembangkan Mas? Nah, kalau saya bagaimana usaha dalam kehidupan ini berpatokan dengan kekuatan kita ya. Kalau saya inginnya dalam usaha itu nggak cuma satu macam. Saya ingin, kalau bahasanya, menggandakan usaha, bukan menggandakan uang ya, menggandakan usaha. Jadi saya ingin menggandakan usaha dengan kekuatan kita ya. Selain kita itu memelihara kambing atau berternak kambing, bagaimana kita juga berdagang. Terus bagaimana kita ada kemampuan untuk bisa untuk pekerjaan lain seperti refleksi dan bekam itu. Saat ini pun saya melayani. Untuk ada teman yang mungkin refleksi, saya refleksi. Ada teman yang ingin bekam, kalau waktu momennya masih ada, saya lain juga. Jadi kalau saya berpikir bagaimana dalam kehidupan ini kita tarik kekuatan kita. Kalau saya ya, ini bagaimana saya menggandakan usaha saya. Selain kita memelihara kambing, kita juga berdagang, wira swasta, dan juga mengembangkan bakat kita seperti bekam dan refleksi. Gitu. Itu intinya selain mendapatkan income atau mendapatkan penghasilan dari usaha kita, tentunya sampai juga bermanfaat untuk sosial Mas ya. Ya benar sekali, karena disebutkan dalam itu kan, dalam agama kita, agama Islam itu kan, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi bagaimana kita hidup di dunia ini, diri kita itu bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain, ataupun bermanfaat kalau ada teman kita yang membutuhkan, kita bisa memberikan solusi, bahkan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang terutama. Mantap sekali Mas ya. Begitu banyak motivasi dari sampean Mas, pengalaman, ilmu, dan seputar peternakan dan usaha. Dan ini sudah di ujung segmen. Tolong beri pesan-pesan untuk para peternak di luar sana Mas, untuk apa ya, penyemangat lah istilahnya. Monggo Mas. Ya, ini untuk para peternak kambing semuanya ya, kita dalam berternak kambing ini diusahakan kita punya keniatan yang kuat. Jadi karena berternak kambing ini perlu niat yang memang kuat juga ya. Kita harus, karena berternak kambing ini nggak cuman sebentar, dalam arti jangka waktu yang panjang. Jadi kita butuh hati ataupun niat yang benar-benar kuat ya. Bagaimana kita memelihara kambing ini, kita niatkan juga ibadah. Tentunya ibadah ya, karena seluruh nabi kan pernah memelihara kambing atau berternak kambing ataupun menggembala kambing. Dari situ kita juga ibadah. Terus bagaimana kita kedepannya ini untuk bisa istiqomah jangka panjang. Bagaimana kita bisa memelihara kambing ini, terus mempelajari sifat-sifatnya kambing ini ya, terus kita kembangkan bagaimana kita juga bisa sukses ya. Nggak juga cuma di peternakan kambing, cuma di usaha lain. Cuman untuk di kambing ini, karena juga saya kurang lebih baru sekitar kurang lebih 1 tahun ya, ini saya juga perlu banyak belajar di peternak kambing ini. Dan tentunya pada teman-teman juga yang sama-sama profesinya peternak kambing, alhamdulillah teman saya banyak yang melihara kambing ya, berternak kambing.
salam semangat. Bagaimana kita nggak putus semangat dalam atau putus harapan dalam kita memelihara kambing ini. Kita berusaha bagaimana peternak kambing ini kita jadikan hiburan buat kita. Hiburan buat kita juga. Kedepannya kita berpikir bagaimana dari peternak kambing ini kita bisa sukses. Oke Mas Prayet, ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Mas Prayet. Ya, sama-sama. Memberikan edukasi, sudah memberikan semangat untuk para peternak di luar sana. Ya. Semoga peternakan sampean, usaha sampean, jualan sampean juga maju, berkah untuk keluarga. Amin. Oke, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan kita bersama narasumber Mas Prayet. Semoga memberi manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.